beliau, sahabat tabi'in, tabi'in dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka di dalam kebaikan dan akhir zaman. Yang saya hormati, saya tahu dan kita dan juga Muhammad beserta para guru yang lainnya. Juga yang kami hormati Istri serta jamaah pengajian di sekali Kabupaten Berau. Alhamdulillah menyempatkan hadir pada sore ini dalam rangka kegiatan mengikuti ta'lim kajian fikih khusus wanita. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan, memperhatikan dan mengamalkan nanti apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ibadah kita semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibu kita dengarkan pengajian bacaan kita atau ilmu agama yang akan disampaikan oleh Binatullah Haji Guru Pak Rahmat dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami silakan. Sebelumnya nanti sesudah Ustaz kita memaparkan kajiannya, mungkin sampai ke tengah-tengah materi atau penghujung materi kita silakan untuk bertanya hal yang disampaikan atau yang di luar disampaikan umum. Mungkin baik maksudnya kami sebuahkan kertas dan pulpennya yang tulis masing-masing kalau ada pertanyaan sebentar lagi. Nanti kami sebarkan kertas dan pulpen kalau ada sesuatu ditulis, nanti Ustaz langsung menjawab untuk dibacakan. Kepada kita di Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala habib rabbil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami muliakan dan kami harapkan berkahnya guru kita yang mulia, Guru Auza'i hafizahullah ta'ala, yang sore hari ini menyempatkan untuk hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau majelis kita bertambah berkah insyaallah. Dan juga guru kita Ustadz Haji Hadran yang sempat hadir, dan biasa beliau ini kalau suatu majelis ini orangnya anda diam, ya, kesana kesini mengatur. Alhamdulillah juga sempat untuk meluangkan masanya dengan kita di sore hari yang mulia ini. Dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Terlebih-lebih di sore hari Jumat, mana ini adalah semulia-mulia waktu di hari Jumat yang dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah, waktu Fatimah. Karena pada waktu inilah Nabi mewasiatkan kepada putri beliau yang tercinta Sayyidatuna Fatimah untuk beriktikaf dan juga bermunajat kepada Allah dari waktu asar sampai menjelang maghrib.
Kita sering mendengar bahwasanya Nabi mengatakan dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang itu dirahasiakan Allah. Apabila seseorang berdoa pada waktu itu, pasti akan dikabulkan Allah. Di waktu salah satu waktu hari Jumat. Maka waktu tersebut alim ulama ada yang berijtihad yang menetapkan kapankah waktu yang mustajab ini. Ada di antara mereka yang mengatakan waktu itu adalah ketika khatib naik ke atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib turun dari mimbar selesai berkhutbah. Ada yang berpendapat waktu itu adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ya. Dan pendapat yang jumhur ulama berpendapat dengannya, waktu itu adalah antara asar sampai menjelang maghrib. Ya, seperti waktu kita sekarang ini adalah mustajab waktu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan majlis kita ini tergolong majlis yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, menghadiri suatu majlis ilmu merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam yang tidak hanya tertujukan kepada kaum lelaki. Kaum wanita pun juga dituntut untuk mempelajari ilmu syariat. Karena yang namanya ibadah itu bukan laki-laki saja, ya. Wanita pun juga dituntut untuk beribadah. Dan kesahihan sahnya suatu ibadah itu bergantung kepada aturan dan ketentuan yang telah dituliskan dalam syariat. Oleh karenanya, seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang menjumpai beliau mewakili wanita-wanita yang lainnya dan bertanya, "Ya Rasulullah," hadisnya adalah dalam Sahih Imam Bukhari, "Ya Rasulullah, kaum lelaki telah lebih utama dari kami dalam menuntut ilmu. Tidakkah engkau ya Rasulullah menentukan untuk kami suatu waktu dalam seminggu, engkau mengajarkan kami di dalamnya apa yang engkau ajarkan kepada kaum lelaki?" Akhirnya Nabi SAW telah menetapkan waktu tersebut di mana beliau mengajarkan kepada para wanita sahabat untuk bertalaqi dan belajar ilmu syariat. Dari sinilah diketahui bahwasanya para wanita di zaman Rasul SAW mereka juga bertalaqi ilmu sebagaimana kaum lelaki pun belajar ilmu dari Rasulullah. Bahkan tidak sedikit dari kalangan wanita yang ketika itu secara personality datang menjumpai Nabi dan bertanya, memintakan fatwa, bertanya tentang hukum-hukum syariat. Di antaranya seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim diriwayatkan juga dalam Sahih Imam Bukhari bahwasanya beliau datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kalaulah seorang wanita bermimpi dalam tidurnya sebagaimana yang dimimpikan oleh lelaki," maknanya bermimpi junub, "apakah dia wajib mandi?" Nabi mengatakan wajib dia untuk mandi. Bertanya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, apakah
masuk akal ataupun mungkin juga seorang wanita mimpi sebagaimana laki-laki mimpi. Nabi mengatakan, "Fabima yushbihuha waladuha." Kalau wanita tadi tidak mimpi, maka anaknya ini istilahnya hasilnya dari apa? Sebagaimana laki-laki bermimpi dan mengeluarkan manis, begitu jugalah kaum wanita. Sehingga Sayyidatuna Aisyah ketika mendengar pertanyaan wanita dari Ummu Sulaim yang tidak malu menanyakan sampai perihal ini, beliau mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan dari golongan Ansar. Karena apa? Tidak membuat mereka malu dalam menanyakan perkara agama mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ilmu itu akan didapatkan dengan bertanya. Pepatah Arab mengatakan, miftahul ilmi su'al. Kunci ilmu itu dengan bertanya. Ya, Imam Bukhari dalam Sahih beliau meletakkan suatu bab yang maknanya la yata'allamul ilman mustahi wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu bertanya, maka dia tidak akan dapat ilmu. Dan juga mustakbir ini orang yang sombong. Sudah pernah belajar kok. Sudah tahu. Sudah bisa. Maka kedua jenis orang ini tidak akan mendapatkan ilmu dalam kehidupannya. Apalagi yang merasa sudah berilmu. Kata Imam Syafi'i, man qala inni alimun faqad jahil. Barang siapa mengatakan aku sudah berilmu, maka dialah orang yang jahil. Begitu tawadhu'nya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, mazdadtu yawman fihi ilman illa zdadtu fihi jahla. Tidaklah setiap hari aku ini bertambah ilmuku, pengetahuanku bertambah setiap hari, melainkan aku merasa setiap hari bertambah juga kebodohanku. Masuk akal enggak? Tiap hari tambah ilmu kok tambah bodoh juga. Masuk akal? Masuk akal. Karena apa? Karena di sini beliau memandang bahwa beliau adalah orang yang tadinya tidak mengetahui, lantas hari ini mengetahui ilmu. Berarti saya tadinya bodoh. Ya enggak? Besok belajar lagi, dapat ilmu baru. Berarti saya bodoh. Kemarin enggak tahu, ini hari ini baru tahu. Begitu seterusnya. Sehingga seseorang yang memiliki sifat dan perasaan seperti ini, sekali-kali dia tidak akan menyombongkan diri dengan ilmunya, karena tiap hari merasa bodoh. Ya. Kalau bertambah ilmu, tambah pintar aku, tambah pandai. Ini orangnya akan sombong nanti. Orang yang akan sombong. Sering kita mendengar dari pepatah orang tua kita dulu, orang yang berilmu itu ibarat padi yang berisi. Ya, semakin berisi dia semakin merasa tunduk, semakin tawadhu, merendahkan diri. Sedangkan padi yang tidak ada isinya, tegap seperti ini, ditiup angin, padahal tidak ada isinya. Aku sudah tahu, aku sudah pandai. Orang yang pandai, orang yang faham dan mengetahui, maka dia akan semakin tawadhu. Inilah pentingnya berilmu dan beradab. Ataupun berakhlak. Sebelum kita masuk pembahasan, suatu permisalan yang dicontohkan Imam Syafi'i yang begitu indahnya apabila ilmu itu dihiasi dengan adab dan akhlak. Beliau mengatakan, ij'al ilmaka daqiqan wa adabaka, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Beliau memisalkan perpaduan ilmu dan adab ibarat seseorang yang ketika membuat suatu makanan, kue, roti atau apapun juga yang bahan bakunya tepung dan garam. Beliau mengatakan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, sedangkan adabmu seperti tepung. Gimana ibu-ibu kalau di rumah bikin kue? Yang mana yang banyak? Garam apa tepung?
Tepungnya? Tepung. Kalau tepungnya banyak, garamnya sedikit, enak nggak? Enak ya. Kalau terbalik gimana? Asinnya? Ya, garamnya 2 kilo, tepungnya sedikit aja, 2 on. Inilah ibarat orang memiliki ilmu yang luas banyak, tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Enak nggak dipandang? Enak nggak didengar? Ya, luas ilmunya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, tetapi lisannya kok mencela, ya. Tapi kok perbuatannya tidak sesuai dengan akhlak Nabi, ya. Orang yang memiliki ilmu sedikit aja ilmu, tapi adabnya, akhlaknya baik, bagus, ini akan lebih mengesankan. Ini akan lebih memberikan faedah kepada orang lain. InsyaAllah dalam 3 hari ke depan ini kita akan bermuzakarah. Mungkin kebanyakan yang hadir di majelis ini sudah pernah belajar dan sudah mengamalkan. Hanya saja kita ingin mengulang beberapa hal yang hari ini tidak terlepas dalam kehidupan kita, terlebih khusus kaum wanita muslimat. Hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, dan kita tidak mengikut daripada tata tertib urutan pembacaan suatu kitab yang tertentu, melainkan kita akan mengambil daripada beberapa pembahasan yang berkenaan dengan praktek toharah dalam keseharian kita. Praktek toharah dalam keseharian kita, dan juga waktunya pun tidak banyak ya, cuma 3 hari. Yang mudah-mudahan insyaAllah para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di sini yang sudah istiqamah dan membuat majlis mingguan, maka hadirlah kita dalam majlis-majlis tersebut. InsyaAllah ilmu kita akan lebih luas dan lebih banyak, dan akan betul dan benarlah amalan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bab taharah, bab bersuci yang akan kita bahas untuk hari ini terlebih khusus, itu hal yang berkaitan dengan wudu, ya, yang sudah tidak asing lagi, ya. Maka dalam syariat kita, taharah, bersuci itu adalah suatu syarat sahnya ibadah, terlebih khusus yang berkaitan dengan salat, ya. Tidak akan sah salat seseorang tanpa dengan berwudu. Dalam Sahih Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, maka bersuci, at-taharatu miftahus shalah, bersuci itu adalah kunci masuk ke dalam salat. Dan bersuci merupakan kelaziman dan syarat demi sahnya ibadah kita, terutama salat yang merupakan adalah pangkal seluruh amal ibadah, yang mana kita mendengarkan sering hadis Rasulullah, kalau salat seseorang baik, ketika salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau salatnya tidak baik, maka tidak baiklah seluruh amalannya, ya. Maka taharah yang kita kenal dengan taharah bermaknakan bersuci, itu memiliki maksud dan memiliki wasilah. Memiliki apa? Maksud dan wasilah. Wasilahnya taharah bersuci itu ada 4. Wasilahnya ada 4. Wasilah maknanya adalah perantara untuk sampai kepada bersuci, ya. Ada 4. Yang pertama, air, ya, ini wasilah bertaharah, bersuci. Yang kedua, debu. Dan yang ketiga, batu istinja. Batu istinja. Dan yang keempat,
adalah penyamak, menyamak kulit. Jadi 4 wasilah untuk sampai kepada taharah, yaitu air, begitu juga debu dan batu istinja, dan yang terakhir adalah ad-dabil ataupun penyamak. Ya, menyamak ataupun membuat kulit hayawan yang sudah mati sehingga disucikan dengan itu, dengan wasilah dabagh. Tata caranya mendabagh. Adapun maksud daripada taharah juga ada 4. Wasilahnya taharah 4, maksud taharah juga ada 4. Maksud taharah adalah untuk wudu, ya. Maqasid taharah wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Dan yang keempat menghilangkan najis. Pembahasan kita di sore hari ini adalah maksud taharah yang pertama, yaitu wudu. Ya. Wudu sebagai syarat sahnya salat ataupun ibadah yang bergantungkan dengan wudu itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan turunnya perintah untuk salat, tepatnya malam Isra Mi'raj. Jadi turun perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, dan ketika itu juga diperintahkan untuk menjalankan ibadah wudu, berwudu. Berwudu dalam bahasa Arab diambil dari kata wada'ah. Ini sinar ataupun cahaya. Adapun dalam bahasa syariat, bahasa fikih, wudu itu adalah nama, suatu nama untuk membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Itu namanya wudu. Jadi apa wudu itu? Suatu nama apa? Nama aktivitas, nama kegiatan. Kegiatannya apa? Membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat yang tertentu. Ini namanya wudu. Kemudian wudu ini memiliki keutamaan dan fadilah. Ya. Di samping dia syarat sah untuk melaksanakan salat, maka dia pun juga memiliki keutamaan dan fadilah. Di antaranya diriwayatkan dari hadis Nabi SAW dari Bazzar dan lainnya, bahwasanya tidaklah seorang hamba berwudu kemudian dia yusbigh, yakni melebihkan, betul-betul menjaga air wudu tersebut sampai ke seluruh anggota wudunya, melainkan diampunkanlah dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka dengan berwudu ini akan mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidaklah air wudu yang dipakai oleh seseorang membasuh anggota wudunya, melainkan dosa-dosa akan mengalir dari anggota tubuh tersebut. Ada yang mengalir dari wajahnya, ada yang mengalir dari ujung jarinya, ada yang mengalir dari kakinya. Inilah keutamaan berwudu, mengampunkan dosa. Dan juga Nabi mengatakan bahwasanya berwudu ini adalah ciri orang beriman. La yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah ada seseorang suka berwudu, setiap batal berwudu, melainkan seorang beriman. Dan juga para syurahul hadis, para ahli hadis mengatakan orang yang melazimi wudu, berwudu terus, itu tidak akan mudah terkena sihir dan terkena santet. Orang yang berwudu, sering berwudu, tidak akan mudah terkena mudarat. Maka penting menjaga wudu. Dalam beberapa asar disebutkan orang yang menjaga wudunya dimurahkan rezekinya oleh Allah. Ya. Yang menjaga wudu selalu rezekinya dilapangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kita mendengar Sayyidina Bilal ketika ditanya Rasulullah, wahai Bilal, amalan apakah yang paling engkau harapkan atau engkau yakini yang mana itu telah membuat aku mendengar dafan alaik, ini sendalmu itu terdengarku olehku, kata Rasulullah, di dalam surga. Bilalnya masih hidup di dunia tetapi sendalnya sudah terdengar dalam surga. Apa yang membuat engkau seperti ini, Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku batal dari wuduku baik siang hari ataupun malam hari, melainkan aku langsung berwudu. Setelah berwudu aku melaksanakan 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, aku melaksanakan salat semampuku. Itulah yang dikenal oleh alim ulama dengan sunnatul wudu. Nah, jadi setelah wudu sunnahnya 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Sunnah berwudu. Kemudian dalam berwudu ini memiliki fardu-fardu, ya, fardu-fardu berwudu yang harus kita perhatikan. Makna fardu, kalau kurang maka tidak sah wudunya. Kalau wudu tidak sah salatnya. Furudul wudu'i sittah. Fardu wudu itu ada 6. Ya, rukun wudu, fardu wudu, kewajiban wudu ada 6. Jangan kurang darinya. 4 dari yang 6 Allah sebutkan dalam Al-Quran, 2 dari yang 6 disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum minal ka'bayn. Jadi 4 rukun dalam Al-Quran disebut, 2 rukun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat dan juga tertib. Yang pertama dari rukun wudu adalah niat. Diambil, dilandaskan dari hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu bergantung dengan niat. Niat tempatnya di mana? Di mana? Dalam hati. Melepaskan niat wajib apa sunnah? Saya tidak ya, mau wudu tapi diam aja, langsung busuk muka. Sah tidak wudu kita? Nah, sah lah. Sah ya. Melepaskannya sunnah. Keuntungan melepaskan, mengingatkan. Kalau orang melepaskan, otomatis hatinya akan ikut ingat. Nawaitul wudu, hatinya langsung, oh, saya niat berwudu. Coba diam-diam aja. Mungkin dapat niat, ya. Coba niat tadi, sudah tahulah. Tidak melepaskan. Sunnah melepaskan supaya hatinya hadir, ikut. Dalam niat berwudu itu waktu dan tempatnya dalam wudu ketika membasuh muka. Membasuh apa? Membasuh muka. Ya, ini yang fardu saja ya. Yang dibasuh itu dari anggota wudu itu 4 saja. Muka, tangan, kepala dan kaki. Yang lain gimana? Nanti kita membahasnya. Itu termasuk dalam sunnah. Maka niat ini tempatnya ketika membasuh bagian muka. Nawaitul wudu. Apa yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan ketika berwudu? Walaupun tidak Arab, yang isi bahasa kita aja. Sengaja aku niat wudu. Nawaitul wudu untuk apa? Menghilangkan hadas. Mengangkat hadas. Untuk salat. Untuk taharah, bersuci. Ini niat-niat yang sah apabila diucapkan atau dihadirkan dalam hati ketika berwudu. Menghilangkan hadas, mengangkat hadas, niat untuk salat, niat untuk fardhu taharah, kewajiban taharah. Ini niat sahnya berwudu. Taban, ini kalaulah orang yang berwudu itu orang yang sehat walafiat. Maknanya apa sehat walafiat di sini? Dia tidak memiliki penyakit hadas yang berterusan, yang terus-terusan. Ada orang yang memiliki hadas tidak bisa ditahan, keluar air kencing terus, ya.
namanya salasil baul, sering keluar kencing, sebentar keluar, sebentar keluar. Ini yang tidak sehat dalam perkara ini ya. Begitu juga orang yang sering buang angin, ya. Ada juga yang perutnya tidak beres, ya kan? Nggak bilang orang makan jarding kan? Makan jarding atau makan apa, salah makan, buang angin terus. Bagaimana niatnya? Niatnya lain, ya. Maka orang yang memiliki penyakit seperti ini yang terus berhadas, kan tidak mungkin kita berwudu, bersuci, menghilangkan hadas, hadasnya masih ada lagi, ya enggak? Berwudu ada hadas, gimana nih, capek? Maka dalam perkara ini para fuqaha mengatakan tetap sah wudunya, tetapi dengan syarat ketika dia berniat bukan mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas, karena hadasnya tidak terhilang, tidak terangkat, betul nggak? Jadi apa niatnya? Adalah istibahah, memperbolehkan. Aku niat berwudu untuk membolehkan salat. Aku berwudu untuk memperbolehkan memegang Quran. Ya, aku niat berwudu untuk membolehkan tawaf. Karena tawaf harus dalam keadaan suci, ya. Maka ini niat orang yang sehat, ini niat orang yang tadi tidak sehat, ya. Harus dibedakan. Tidak boleh orang yang ada penyakit seperti tadi niatnya mengangkat hadas, tidak sah niatnya. Karena pada hakikatnya dia tidak menghilangkan hadas, ya enggak? Hadasnya masih terus-terusan. Niatnya adalah membolehkannya untuk ibadah, membolehkannya untuk sholat. Jelas ya? Perkara yang ketiga. Oh, ada kopi. Hampir aja terbalik. Dia niat wudu tajdid, memperbaharui wudu. Pernah mengamalkan? Sudah masih ada wudu ini, sudah mau maghrib, wudu lagi lah. Sunnah hukumnya, ya. Tidak wajib karena sudah dalam keadaan suci. Tapi sunnah untuk berwudu. Namanya apa? Memperbaharui wudu. Sama halnya dengan orang memperbaharui wudu, dia tidak niat untuk mengangkat hadas. Tidak ada hadas sudah, ya, suci. Ya. Tidak ada niat mengangkat hadas. Sebagian ulama, bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, Allah, kalau dia berniat mengangkat hadas, batallah wudu yang pertama. Tidak sah akhirnya wudu yang berikutnya. Ya. Sehingganya apa? Niatnya memperbaharui wudu, sengaja aku mengambil air wudu untuk memperbaharui wudu. Karena tidak ada yang terangkat sekarang hadasnya, masih suci. Ya, untuk menjaga kehati-hatian kita dalam wudu memperbaharui, karena di sana ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau dia sampai berniat mengangkat hadas sedangkan dia dalam keadaan suci, batallah wudunya semua. Dia menyangka dia memperbaharui wudu, ternyata keseluruhannya menjadi batal, salatnya tanpa wudu. Oleh karenanya, kalau ingin memperbaharui wudu, cukuplah untuk niat memperbaharui wudu. Ini hal yang berkaitan dengan niat. Naam. Kemudian juga waktunya tadi ketika membasuh muka, bukan berwudu dari awal ketika membasuh tangan, ya. Ini kan sunnah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, madmadah, dan juga istinsyak, menghirup air. Ini semuanya sunnah. Jadi makna niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, yakni melakukan atau keinginan melakukan suatu ibadah bersamaan dengan ibadahnya. Mengapa tadi begitulah? Kenapa fuqaha mengatakan ketika membasuh muka? Karena ketika itulah kita berwudu. Rukun fardu yang pertama apa? Muka. Maka inilah ketika kita melakukan rukun pertama untuk wudu, ketika itulah letaknya niat. Ya. Kenapa tidak dari tangan? Karena dia sunnah. Lantas tidak niat apa-apa, berniat juga.
Apa niatnya? Supaya mendapat pahala sunnah. Banyak orang seperti itu. Oh kan nanti waktu membasuh muka aja baru niat mengangkat hadas. Terus ketika membasuh tangan berkumur-kumur sama menghirup air ke hidung, dan niat apa-apa? Ada niatnya. Karena innamal a'malu bin niat. Niatnya apa? Nawaitu ada as-sunnatil wudu. Aku niat untuk melaksanakan sunnah wudu. Untuk mendapatkan pahala sunnah, bersiwak, ya, membasuh telinga, mengusap keseluruhan kepala, ini sunnah semua ini, ya, melebihkan basuhan sampai ke pergelangan, melebihkan basuhan kaki sampai pertengahan kaki, ini kan semua sunnah. Kalau tidak diniatkan maka tidak ada pahalanya. Niatnya apa tadi? Nawaitu ada sunnatul wudu. Sengaja aku melaksanakan sunnah wudu ketika sudah membasuh telapak tangan. Ya, jangan lupa ya. Ya. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Rukun dalam berwudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ya, berniatnya itu rukun, membasuhnya rukun. Apa yang dibasuh? Keseluruhan muka. Yang mana muka yang dikatakan kategori yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah lebarnya antara ujung telinga ke ujung telinga. Ini lebar. Adapun panjangnya dari mana tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini yang wajib. Subhanallah, kata guru kita Habib Ali Masyhur mengatakan, di dunia ini, realita dunia, panjang itu jaraknya lebih jauh dari yang lebar. Betul enggak? Betul enggak? Panjangnya sekian, lebarnya sekian, pasti yang lebar agak pendeknya enggak? Beda dengan muka. Muka yang lebarnya yang panjang, tapi yang panjangnya justru lebih pendek. Ya, kalau nggak percaya bisa diukur sendiri. Biasa beliau mencontohkan dengan jengkal. Kebiasaan setiap orang ini panjang mukanya itu sejengkal, sedangkan lebarnya sejengkal lebih. Ya enggak? Nanti dicoba masing-masing aja. Ini sejengkal muka. Ketika lebar kok lebih panjang? Oh, lebih panjang. Subhanallah. Lebar justru yang lebih jauh dari yang panjang. Inilah yang wajib dibasuh. Zahirnya, ini seluruh zahir rambut yang ada di muka dan juga batinnya yang di dalam. Dengan syarat apabila yang di dalam rambut itu dia tidak tebal, itu wajib dibasuh sampai ke dalam. Kalau tebal maka tidak wajib, ya. Kalau laki-laki ada janggutnya, kalau tebal itu tidak wajib sampai ke permukaan kulitnya. Ya. Tapi kalau tidak, jarang, itu wajib dibasuh. Nah, kalau perempuan ya. Pernah nggak lihat ada perempuan ada sedikit janggut atau ada ini? Ada mungkin ya? Tidak mustahil bagi Allah. Ada. Apa hukumnya? Ini perkara yang nadir, yang jarang. Maka wajib juga sampai air ke dalam permukaan kulitnya. Karena perkara yang jarang-jarang ada. Karena janggut itu kebiasaan tumbuh pada wajahnya lelaki. Keseluruhannya, ya, keseluruhannya. Permukaan saja, melainkan rambut tadi, ya. Rambut ini kalau jarang kelihatan dalamnya, kulitnya itu wajib untuk disampaikan air ke dalamnya. Bagian dalam mulut gimana? Dalam lubang hidung, dalam mata tidak wajib. Tidak diwajibkan sampai ke dalam mata, sampai ke dalam hidung, sampai ke mulut, tidak wajib. Cukup bagian depannya saja, ya. Dan sunnahnya ketika
Membasuh muka itu dimulakan dari bahagian dahi atas. Nawaitul wudu li raf'il hadas, dari atas. Nanti kita akan menyebutkan hal-hal yang disunnahkan dan juga hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu. Maka keseluruhannya wajib. Ya. Membasuh sekali itu wajib ya. Yang kedua, ketiga sunnah. Nanti akan juga kita bahas. Ini adalah rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, bersamaan dengan siku, ma'al mirfaqain. Ini keseluruhan ini dari ujung jari sampai siku ini wajib dibasuh. Sama dengan muka, tidak ada kulit yang tidak sampai padanya air. Kalau satu titik saja tidak sampai air, tidak sah wudunya, harus keseluruhannya. Berhubung itu sampai siku, tidak mungkin orang berwudu itu ngepas, ya enggak? Oh, dikasih tanda di sini ada garis, sampai sini aja, tidak boleh lewat. Dilewatkan. Dalam kaidah fiqhiyah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, hal yang wajib melainkan dengannya, itu wajib juga. Tidak akan sempurna membasuh sampai siku melainkan melebihkan dikit, maka lebihkan dikit itu juga hukumnya wajib. Nanti kita akan bahas. Disunnahkan itu sampai ke lengan, ini sampai pertengahan lengan ya. Kedua-duanya, yang kanan juga yang kiri. Kemudian rukun yang keempat, mengusap sebahagian dari kepala dan rambut yang berada di kepala ya. Jadi pada hakikatnya itu membasuh kepala. Rambut ya, tetapi dengan syarat rambut masih berada dalam ruang lingkup kepala. Kalau sudah rambut, walaupun dia ini masih bersambung dengan kepala, ya namanya rambut. Tumbuhnya di mana? Di kepala, ya dah. Tapi sudah di luar daripada kawasan kepala, maka tidak sah mengusapnya. Katakan punya rambut panjang sampai ke sini. Daripada mengusap di sini, mengusap di sini, boleh nggak? Tidak sah. Ya, keluar di sini. Ada orang rambutnya menjuntai seperti ini. Ini saja yang tidak sah. Harus berada dalam apa? Kawasan kepalanya. Ya, mengusap walaupun sedikit. Pandangan yang mengatakan sekurang-kurangnya 3 helai adalah qaul, ya, satu qaul sebagaimana disebutkan dalam Fathul Wahhab ataupun kitab Fathul itu qaul yang mengatakan 3 helai. Kalau 1 helai cukup karena yang diwajibkan apa? Mengusap bagian kepala. Katakan orang ada rambut. Kalau 3 helai gimana? Kepalanya sah ya. Jadi rukun yang keempat tadi adalah mengusap sebahagian dari kepala ataupun rambut yang berada di kawasan kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan juga bukan seperti tadi ngepas, enggak, sama juga dilebihkan seluruhnya kaki ya, dilebihkan. Termasuk di sela-sela jari itu harus juga sampai air kepadanya. Jangan ada apapun yang menghalang air untuk sampai ke permukaan anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Dan yang terakhir adalah tertib artinya berurutan ya. Tertibnya berurutan maknanya. Muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Seperti itu ya. Kalau terbalik, maka harus mengulang di mana tempat terbalik. Habis muka, dia langsung mengusap kepala, kemudian tangan, kemudian kaki. Kemana dia kembali? Kemana ini? Bisa dijawab nggak?
mukanya sudah, kemudian lupa mengusap, kemudian tangan, kemudian kaki. Gimana? Sah nggak wudunya? Tidak sah karena tidak berurutan. Lantas bagaimana dia akan kembali? Apa kembali dari awal? Kembali dari awal? Kan sudah membasuh muka. Mukanya sah. Kapan terjadi tidak sahnya, tidak ada urutan? Ketika dia setelah muka mengusap rambut. Jadi dia kembali kemana? Ke tangan. Di mana di tempat itu tidak ada wujudnya syarat berurutan, dari situlah dia akan mengulang. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya betul, mukanya betul, habis muka tangan, habis tangan kaki, terus tidak sah karena apa? Belum mengusap kepala. Jadi dia kembali ke mana? Ke muka apa ke kepala? Kepala. Sudah kepala. Kembali kaki enggak? Apa cukup? Bisa dibayangkan. Saya butuh nih, muka sudah, tangan. Habis tangan langsung kaki, kepala nggak diusap. Berdoa. Walhamdulillah rabbil alamin. Oh, kenapa kering ini? Rambutnya kering. Oh iya, belum diusap. Akhirnya gimana? Apa yang dilakukan sekarang? Ngulang dari pertama muka. Dari mana? Dari tangan? Dari kepala. Kepala tadi lupa, sudah selesai. Kaki wajib nggak? Kan sudah tadi. Wajib nggak? Tadinya tidak sah. Karena apa? Lompat. Setelah kepala sekarang harus kaki lagi. Karena pembasuhan kaki pertama tidak mengikut daripada aturan. Ya, lompat dari tangan langsung kaki, maka tidak sah itu. Beda dengan mandi. Mandi wajib. Ya, mandi wajib. Setelah mandi mau ini pakai handuk. Kok bagian kaki ada yang masih kering? Berarti bagian ini belum tersiram air. Jadi gimana? Dari awal lagi, mandi lagi. Cukup, ya. Cukup dengan niat mengangkat hadas besar, membasuh kaki tadi dengan satu gayung, sudah selesai. Enggak seperti wudu ya. Oh ini kaki, sini lagi, sini lagi. Enggak seperti wudu. Karena anggota tubuh dalam mandi itu satu saja, seluruh tubuh. Berbeda dengan anggota wudu. Ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang sunnah wudu? Sudah dikasih kertas ya? Nah, yang ada kertas boleh di-offer. Nanti ada teman yang insya Allah serahkan aja kepada beliau. Ya. Sunnah wudu. Setelah kita mengetahui fardu itu ada 6, maka ada yang namanya sunnah wudu. Sunnah wudu kalau tidak dikerjakan, wudunya tetap sah, tetapi kurang pahalanya, ya. Kurang pahalanya. Sering kita mendengarkan ya, di mana-mana yang wajib, yang fardu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Yang sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, itu benar. Tapi pada hakikatnya yang mengerjakan sunnah dapat pahala, yang tidak mengerjakan akan rugi. Bukan tidak dosa kalau tidak apa-apa, sunnah aja, tidak berdosa. Tapi rugi. Mau tidak rugi? Tidak mau, ya. Tidak dapat dosa, tidak rugi juga kerjakan sunnah. Sunnah wudu ini banyak. Di antara yang tadi melapaskan ya, nawaitu sunan wudu. Nawaitu ada sunan wudu ketika membasuh. Kemudian baca basmalah. Basmalah ketika ingin berwudu, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim ketika berwudu. Dan juga sebagian ada yang menambahkan dengan a'udzubillah, kemudian dengan basmalah. Kemudian sunnah bersiwak.
Punya kayu siwak? Ya. Nabi dalam hadisnya yang sahih menyebutkan dua tempat, dua keadaan. Kata beliau, kalaulah tidak memberatkan pada umatku, aku akan mewajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali ingin wudu dan bersiwak setiap kali ingin sholat. Jadi berwudu sebelumnya siwak. Enggak punya siwak, pakai sikat gigi. Karena siwak itu maknanya adalah sesuatu yang kasar yang digunakan untuk apa? Menggosok gigi. Seafdol-afdolnya kayu siwak. Ya. Punya kayu siwak? Ya. Pakai siwak. Dalam hadis yang dhaif tetapi boleh digunakan untuk fadilah amal, orang yang salat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bersiwak. Ada pernah orang negur, kenapa kok sebelum salat bersiwak? Tidak najis kah itu? Tidak najis kah? Masukkan kantong. Najis di mana? Orang tiap hari makan, minta maaf, makan liurnya, makan najis. Tidak najis, ya. Bersiwak, simpan lagi. Keutamaannya besar. Alim ulama mengatakan keutamaan siwak itu banyak. Ada yang mengatakan sampai 70 keutamaan. Sekurang-kurangnya bersiwak keutamaannya adalah orang tersebut akan mudah untuk melafazkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Orang yang sering mengamalkan siwak ketika sakaratul maut mudah diucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini keutamaan memakai siwak, ya. Kemudian di antara sunnah berwudu membasuh kedua telapak tangan. Dengan niat tadi ya, niat mengamalkan sunnah wudu. Membasuh kedua telapak tangan bersamaan, ya. Di antara anggota tubuh, anggota wudu yang dibasuh secara bersamaan adalah kedua telapak tangan. Bukan membasuhnya kanan dulu baru kiri, itu tidak sunnah. Sekaligus kedua-duanya 3 kali. Ya, kedua-duanya. Sebagaimana juga kita ketika membasuh telinga wudu itu bukan 3-3, sini 3 baru 3, itu bersamaan. Ya. Tangan begitu juga bersamaan. Kemudian berkumur-kumur, madmadah. 3 kali, sunnahnya 3 kali. Berkumur-kumur. Ada 3 atau 4 kaifiyat. Kumur-kumur, madmadah dan istinsyak. 3 kali. Berkumur-kumur sekali, 1, 2, 3. Kemudian istinsyak, menghirup 3 kali. Itu kaifiyat pertama. Kaifiyat kedua tidak. Sekali ke mulut, kemudian hidung. Yang kedua untuk mulut, kemudian yang kedua untuk hidung. Yang ketiga untuk mulut, yang ketiga untuk hidung. Ini kaifiyat yang kedua. Ya. Setelah selesai ini baru kita berniat untuk wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, nawaitul taharah bis shalah, ya. Kemudian berwudu. Ketika membasuh wajah maka lebihkanlah dia. Sampai aku ke sini. Begitu halnya juga nanti ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Inilah suatu isyarat yang telah disabdakan Nabi dalam hadisnya ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Tuhanku mengenali umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu melihat engkau ya Rasulullah? Bagaimana engkau akan mengenali mereka?" Nabi mengatakan, "Aku akan mengenali mereka dengan cahaya air wudu mereka." Ghurral muhajjalin. Apa itu ghurral muhajjalin? Melebihkan basuhan wudunya ketika di muka, tangan dan kaki. Itu akan bersinar. Diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah kalau membasuh tangan beliau itu sampai ke pundak sini, ya. Sampai ke pundak yang kanan juga sampai yang kiri. Maka melebihkan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan
akan sampailah ataupun banyaknya perhiasan yang dipakai oleh ahli surga di dalam surga sejauh mana mereka membasuh anggota wudunya ketika berwudu. Membasuh wudu sampai sini, gelangnya sampai sini, betul, perhiasannya sampai sini. Ya, Anda nggak yang pernah pakai hiasan sampai sini? Ya, nggak pernah ya? Kalau ada pengen nggak? Pengen ya. Kaki begitu juga. Haitsu yablughul wudu, kata Rasulullah, perhiasan yang dipakai oleh orang di dalam surga itu diletakkan di mana tempat air wudu sampai padanya. Kakinya sampai tengah, seperti itu perhiasannya sampai tengah. Ya. Dan cahayanya pun akan lebih terang daripada wudunya yang sedikit. Begitu halnya ketika membasuh kepala, nantinya sunnahnya apa? Keseluruhan, jangan sedikit-sedikit gini aja, keseluruhan. Apalagi yang ada rambut, sunnahnya ketika mengusap kepala, mengusap ke belakang, kemudian mengembalikannya ke depan. Kalau nggak ada rambut, gundul, botak, maka nggak sunnah, kembalikan, cukup ke belakang satu kali saja, seperti ini. Kalau ada rambutnya dikembalikan. Guru kami pernah bilang, ya, kita orang Asia ini, khususnya Indonesia, kalau dalam berwudu itu jadi tontonan orang sedunia ketika umroh atau haji. Ya. Jadi tontonan orang di dunia, di akhirat gitu juga. Kok bisa? Kalau di dunia, kalau kita orang Indonesia ini wudunya seperti itu, ya enggak? Ngepas semua, dikit, kepalanya gitu juga. Bahkan yang punya songkok begitu, yang ibu-ibu juga pakai jilbab buka sedikit. Orang Arab, orang luar sana pasti tahu. Jemaah Indonesia ini dikit-dikit aja. Itu masih di dunia. Di akhirat lebih lagi. Gimana ketahuannya? Karena cahayanya cuma di ujung sini saja cahaya. Kalau orang-orang sana, oh cahayanya di kepala semua, ada yang sampai bahu. Kita orang Nusantara ini cahayanya di akhirat, cahaya wujudnya semua di sini aja. Kayak orang nambang, pakai lampu sorot kepala saja. Maka kerjakanlah wudu tersebut dengan sunnah yang telah diajarkan Nabi SAW. Kemudian juga membasuh wajah dari atas sampai ke bawah. Ya, memperhatikan bagian-bagian ujung mata ini, yang di sini ataupun di tengah dekat dengan hidung, diperhatikan. Begitu juga tangan. Kalau ada sesuatu yang menghalang, tidak sah wudu kita. Baik itu karet, baik itu aspal, baik itu tipek. Sesuatu yang ringan tak jadi masalah. Seperti apa? Tinta pulpen tak jadi masalah. Ya, karena bisa meresap. Ya. Gincu bagaimana? Tergantung dengan merek atau kualitas gincunya. Ada gincu yang seperti cat, masya Allah, seperti cat. Pokoknya tahan semingguan, udah begincu lagi sudah. Wah, ini tidak sah ini. Ataupun pakai kotek, ya, apa namanya kotek ya? Ya. Itu kalau tidak sampai air ke kukunya, tidak sah wudunya. Ya. Makanya wudu dulu baru pakai gincu. Atau gincunya yang tipis, tidak terlalu tebal. Kira-kira kalau air itu akan sampai. Ya. Kalau tangan kena minyak gimana? Pakai lotion. Karena habis mandi lotionnya. Kira-kira itu menghalangi wudu enggak? Tergantung lotionnya, pemakaiannya. Kata alim ulama, kalau digores seperti ini, nampak lotionnya terangkat terkeluar, berarti air enggak sampai ke permukaan kulitnya, tidak sah wudunya. Kalau tidak, masih saja, oh, tidak ada kesannya, tidak ada bekasnya, berarti air sampai ke permukaan, salah wudunya. Begitu juga bedak, begitu juga sunblock, macam-macam sekarang ini, masya Allah.
Ya. Sunblock, moonblock, anti matahari, anti bulan. Ya. Ada nggak anti bulan? Nah itu jangan sampai menghalang kulit. Ya. Kalau duri gimana? Ada duri, wajib nggak dicabut duri? Ya. Kalau duri tersebut nggak sampai tembus ke daging, hanya di permukaan kulit, ya. Dan ada istilahnya bagian duri tadi berada di luar kulit di atas. Kalau kita pegang terasa, wajib dicabut. Kalau nggak sampai ke daging, lam yujawizul jildah, tidak sampai ke dalam daging, sampai melewati kulitnya saja, nggak sampai ke dalam. Ya, dan juga itu kalau ada masih tertinggal di atasnya. Tapi kalau sudah tertanam di dalam, tidak wajib. Hukumnya hukum batin. Apa batin ini? Seolah-olah dia ini di bawah kulit, tidak wajib dicabut. Ya. Begitu juga di kaki. Nah, ini perlu diperhatikan, kaki yang pecah. Kaki yang pecah itu harus sampai air wudunya ke dalam pecahan kaki tadi, ya, kaki yang pecah-pecah ini. Dia kadang-kadang kita kalau kaki yang pecah ini menggunakan vaselin, ya, supaya untuk cepat sembuhnya dan kembali merapat. Nah, ini perlu diperhatikan. Pakai vaselin. Vaselin ini jenis lotion yang kuat, ya enggak? Yang isinya lengket, yang tidak akan bersatu dengan air. Kalau masih vaselin tersebut berada di dalam rentakan-rentakan tumit tadi ini, maka tidak sah wudunya, karena telah menghalang apa? Air wudu. Telah menghalang air wudu. Di antara sunnahnya juga adalah membasuh kedua telinga, ya. Dan juga mendahulukan kanan, kemudian yang kiri. Apakah wajib kanan baru kiri? Ini sunnah. Kanan kemudian yang kiri. Yang anggota tubuhnya memiliki kanan dan kiri. Kalau muka gimana? Sunnah nggak kanan dulu? Tidak sunnah, ya. Langsung muka saja, nggak perlu ini dulu, ya. Tangan, ya, kaki, seperti itu juga. Kepala, nggak perlu ini dulu, ini semua sekaligus, ya. Kemudian juga di antara sunnahnya berwudu dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat. Tutup aurat. Boleh enggak wudu di ini dalam WC? Boleh enggak? Ya, boleh. Tapi basmalahnya tidak disebut, ya. Karena ini zikir. Satu-satunya zikir yang boleh disebut walaupun dalam WC itu zikir ketika membuka dan menanggalkan pakaian. Itu saja. Ya. Ada orang baca doa masuk WC itu baru berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal di luar, doa itu di luar. Sama juga ketika keluar dari toilet, keluar baru baca doa. Jangan masih di dalam. Ghufranaka. Keluar dulu baru ghufranak, baca doa. Zikirnya yang diperbolehkan dalam kakus ataupun tandas tadi ataupun toilet, zikir ketika menanggalkan pakaian. Tahu kan zikirnya, doanya? Tahu semua? Tahu enggak? Siapa yang tahu? Doanya pendek saja dan fadilahnya besar. Nabi mengatakan tidaklah orang menanggalkan pakaiannya kalau dia membaca doa ini, maka dihalangkanlah dirinya daripada penglihatan syaitan dan jin. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Doa pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Nah, selesai itu, maka sunnah berdoa
ini dengan mengangkat kedua tangan, sunnah. Para sahabat mengatakan setiap Rasulullah selesai berwudu, maka beliau akan menghadap ke langit dan mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat kedua ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut para sahabat mengatakan sampai kami melihat putihnya ketiak Rasulullah. Ini di antara kemuliaan dan keistimewaan Nabi, ketiak beliau itu putih. Ya. Di alam dunia ini Nabi saja. Yang lain bisa cek sendirilah. Yang putih hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketiaknya. Maka terlihatlah begitu indah dan putihnya ketiak Nabi ketika beliau berdoa setelah berwudu. Kenapa menghadap langit? Kenapa menghadap langit? Karena dalam hadisnya Nabi mengatakan tidaklah seseorang berwudu kemudian berdoa melainkan Allah bukakan untuknya 8 pintu surga. Ya. Berdoa seperti itu. Dan perlu diperhatikan, di antara hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dalam berwudu adalah berbicara ketika berwudu. Jangan sambil wudu sambil mengobrol. Apalagi ketika berwudu di masjid, ya, musalla, langgar, surau, sambil berwudu, sambil kerannya dibuka, sambil ngobrol. Mau berwudu sudah, ada yang nelpon, angkat telepon. Ya, ini airnya keluar terus. Haram hukumnya. Kenapa? Karena ini adalah air wakaf. Berlebih-lebihan dalam berwudu ataupun mandi wajib, kalau itu airnya milik kita di rumah, makruh hukumnya. Tapi kalau itu milik seluruh umat, masjid, surau di kantor, begitu juga. Karena ini sifatnya apa? Umum. Maka penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Arab. Berwudu tapi dosa. Berwudu tapi dosa. Berwudu secukupnya. Gak usah berlebihan, apalagi sampai membuka kerannya sedangkan dia belum berwudu. Jadi tadi hal yang dimakruhkan ketika berwudu adalah berbicara. Dalam riwayat Nabi SAW, hadis beliau mengatakan, apabila seseorang berwudu, maka akan turunlah dari langit qubbatun nur. Kubah seperti gua masjid ini, tetapi cahaya. Ketika dia berwudu, kalau dia berbicara ketika wudunya, dalam berwudu, terangkatlah nur tadi tidak diberikan kepadanya. Makanya orang yang berwudu menjaga adabnya, tidak berbicara, tidak ngobrol, selesai berwudu diberikan nur oleh Allah. Nanti wudu lagi diberikan nur sehingga dia bercahaya. Apakah makna cahaya yang diberikan Allah? Petunjuk dalam diri. Ya, ketabahan, kesabaran dalam diri itu akan diberikan Allah dengan nur yang kita dapatkan dari berwudu. Makruh juga ketika berwudu menamparkan air ke muka. Ini makruh hukumnya. Ada yang seperti itu berwudu, ya enggak? Apalagi anak-anak. Itu makruh hukumnya. Ya. Nah, inilah sekilas daripada fardu-fardu wudu dan juga sunnah-sunnah wudu. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan. Oh iya, tinggal seperempat jam lagi kita menjawab saja. Ya.